Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on va apprendre sur la continuation de la matière précédente. C'est le moment de la journée. Monsieur berharap hari ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin Allahumma amin. Dan juga ilmu yang sudah kalian pelajari bisa bermanfaat di masa akan datang. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8 yang mana judul moment de la journée ini memang kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu tentang waktu. Nah, di sini moment de la journée itu berarti momen, ya, momen-momen dalam hari, momen dalam hari, seperti itu. Allez, on va continuer. Ini untuk pembagian waktu, ya. Nah, ini untuk keterangan yang berwarna biru itu berarti keterangan tambahan, ya. Oke, untuk yang pertama yaitu le matin. Le matin itu berarti waktu di pagi hari. Ya, pagi hari. Le matin itu pagi hari. Yang mana le matin ini bisa kita jelaskan, bisa kita sebutkan, bisa kita uraikan dari jam berapa sampai jam berapa, yaitu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kita jelaskan atau kita bisa mengungkapkan bahwa itu waktu le matin atau waktu pagi hari. Bahasa Prancisnya le matin itu berarti de 6h à 10h. Ya. Oke. Jadi ada 5 jam, 6 sampai 10. Le matin. Kemudian berikutnya ada midi. Nah, midi itu berarti waktu pukul 12 tepat. Ya, 12 siang tepat. Ya. Jadi kita bisa mengatakan midi, jam 12 pas. Ya, siang. Oke, kemudian di sampingnya itu l'après-midi. Après itu berarti setelah. Setelah siang berarti mulai dari setengah 1. Jadi hanya untuk setengah 1 itu berarti sudah menunjukkan bahwa waktu tersebut kita katakan l'après-midi. Jadi le matin, midi, oh ya. Jadi urutannya le matin, midi, l'après-midi. Ensuite, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, le soir. Ya. Nanti setelah le soir pun ada ada lanjutannya. Berikutnya, ya, setelah l'après-midi ada le soir. Le soir itu dari jam 6, bukan jam 6 pagi, tapi dari jam 6 sore, ya, maghrib sampai jam 10 malam. Le soir itu malam, waktu malam atau waktu sore. De 6h à 10h. Nah, ini untuk waktu normal, ya. Kok kenapa tidak yang berwarna biru laut itu berarti menggunakan sistem waktu dari pukul 1 sampai pukul 12, ya. Nah, ini berarti yang berwarna biru laut menggunakan sistem waktu jam 1 sampai jam 12. Tidak waktu-waktu yang lain yang sampai 24. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh di bawah, ada 2 contoh. Exemple. Je lis le Coran à 8h du soir. Nah, je lis, saya membaca le Coran, membaca Al-Quran pada jam
8 du soir. Du soir ada penjelas. Kalau tidak ada penjelas hanya titik saja, tidak ditambah du soir, berarti menunjukkan saya itu membaca Quran di pagi hari jam 8. Ya. Nah, karena ada penambahan atau ada keterangan du soir, maka waktunya itu bukan waktu pagi tapi waktu sore atau waktu malam. Jadi arti yang sebenarnya, je lis le Coran à 8 heures du soir, saya membaca Al-Quran pada jam atau pada pukul 8 malam. Ya. Jadi strukturnya itu A itu pada pukul, nanti angka, penjelas apa waktu penjelasnya apa, kemudian ditambah imbuhan du soir, ya. Kenapa du soir? Itu dari unsur de ditambah le. De ditambah le jadinya du soir, ya, du soir. Oke, ini berarti contoh pertama menggunakan sistem waktu dari 1 sampai 12. Nah, untuk yang menggunakan sistem waktu 1 sampai 24. Nah, contoh yang kedua. J'applique le smartphone de 21h à 22h. J'applique, saya mengaplikasikan, saya memainkan, ya, saya menggunakan le smartphone, HP, ya, HP Android dari. Nah, tadi kan untuk yang soal pertama, untuk contoh pertama hanya menerangkan pada pukulnya saja, tapi ternyata ini ada durasinya. Nah, untuk durasi nanti kita akan pelajari slide berikutnya. Nah, de itu dari, de nanti diikuti waktu dari jam 9 malam, ya, sampai jam 10 malam. De 21h à 22h. Ini berarti contoh kedua menggunakan sistem waktu 24 jam. Nah, ditambah lagi kalau kalau diganti dengan sistem waktu 12 jam bagaimana? Gampang. Jadi bagaimana? 9 dan 10. Berarti tinggal ditambah du soir. Bagaimana kalimatnya? J'applique le smartphone de 9h à 10h du soir. Nah, ya, seperti itu. Allez, on va continuer. La nuit. La nuit itu waktu malam. La nuit waktu malam dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari pukul 8 sampai pukul 11 malam. De 8h à 11h. Ya. 8 sampai jam 11 malam. Nah, itu untuk la nuit. Nah, kemudian untuk minuit. Minuit itu berarti waktu tengah malam, jam 12 tepat. Kalau jam 12 siang pas itu midi, ya, tadi sudah kita bahas. Kalau yang 12 malam tepat berarti minuit. Ya, jam 12 malam tepat. Nah, untuk contoh, exemple. Je dors avec ma famille à minuit. Saya tidur bersama keluarga saya pada pukul 12 malam tepat atau pada tengah malam. Seperti itu, ya. Tolong dipelajari untuk urutan le moment de la journée. Yang pertama tadi ingat-ingat ada le matin, ada midi, ada l'après-midi, ada le soir, nuit, et ada minuit. Jadi ada 6. On va continuer. Heure officielle. Nah, heure officielle itu berarti waktu, ya, waktu-waktu yang atau jam. Bisa kita memilih di antara dua ini yang paling tepat yang mana, sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Heure officielle, waktu yang resmi yang biasa digunakan. Oke, coba yang sebelah kiri Monsieur akan bacakan dulu, sebelah kanan nanti setelah selesai di bagian sebelah kiri. Nah, untuk warna itu berarti satu waktu, ya, hanya ada perbedaan. Nanti Monsieur jelaskan. Alors, on va commencer. Kita mulai. Il est 1h15.
il est 1h15. Berarti jam 1 lebih quart itu lebih seperempat. Jam 1 seperempat. Nah, quart itu berarti seperempat. Nah, di sampingnya quart itu bisa bisa diganti. Quart itu kan karena seperempat, berarti seperempat itu kalau diangkakan menjadi 15. Berarti bagaimana? Il est 1h15. Ya. Quart itu bisa diganti 15. Jadi boleh menggunakan il est 1h15, boleh menggunakan il est 1h15 dan seterusnya. Seperti itu. D'accord? Okay, on va continuer pour l'exemple numéro 2. Il est 1h30. Ini menunjukkan pukul 1, jam 1 lebih 30. Nah, berarti setengah 2. Demi itu kan setengah. 1,5. Pukul 1,5. Nah, demi itu berarti bisa diganti. Ada perubahan. Setengah itu berarti ditambah 15 dari quart. Ya, berarti 30. Nah, berarti kita bisa membacakan il est 1h30. Demi itu berarti bisa diganti 30. Ya. Il est 1h30. Il est 1h30. Di bawahnya, il est 2h moins le quart. Jam 2, ya, kurang 15 menit. Jam 2, moins itu kurang. Jam 2, kurang seperempat, boleh. Il est 2h moins le quart. Nah, moins le quart itu 2h moins le quart itu bisa berarti jam 1 kurang seperempat. Ya, berarti bagaimana? Cara yang kedua, il est 1h45. Jam 2 kurang seperempat berarti kalau dirubah menjadi angka, menyesuaikan dengan contoh yang kedua, ya. Jam 1 lebih 45 menit. 40 itu kan 40. 5 itu 5. Berarti jam 1 lebih 45. Ya. Tolong ini diperhatikan. Il est 2h moins le quart. Itu sama saja dengan il est 1h45. Moins le quart kurang 15 menit. Sama berarti patokannya berarti diubah menjadi 45. 45. Oke. Sama saja ya. Kemudian di bawahnya il est 7h du soir. Pukul 7 malam. Ya. Nah, kalau berarti ini yang kiri yang warna putih menggunakan sistem 12 jam. Nah, kalau pakai sistem 24 jam 9 malam berarti jadi 19. Nah, bagaimana? Il est 19h. Il est 19h. Ya, hati-hati. Waktu kalau lebih dari 1, nya itu ditambah s karena jamak. Ya, berbeda dengan une heure. Une kan berarti masih 1. Oke. Ya. Jadi yang kiri 12 jam, yang kanan 24 jam. Di bawahnya il est midi. Nah, sudah jam 12 siang tepat. Nah, jam 12 siang berarti ya kalau di sistem 24 jam atau bisa diganti selain midi pakai angka biasa. Berarti bagaimana? Il est 12h. Pukul 12. Sudah pukul 12 apa? Ya 12 siang tentunya. Oke. Nah, di bawahnya yang warna coklat, il est minuit. Il est minuit itu berarti pukul tengah malam. Di sampingnya, il est 0 heure. Pukul 0. 0 itu berarti bagaimana? Ya 0 itu berarti tengah malam. Ya, beda dengan 12. Kalau 12 itu 12, kalau 0 itu 0. Berarti sama saja dengan il est minuit atau il est midi. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya, il est 1h de l'après-midi.
pukul 1 siang. Nah, pukul 1 siang berarti ini kan tetap menggunakan 12 jam. Nah, kalau 24 jam, 1 pukul 1 siang berarti pukul 13 kan? Nah, 13 itu apa? Il est 13h. Il est 13h. Ya, pukul 13. Nah, seperti ini mohon untuk diperhatikan, berlatih, berulang-ulang dihafalkan angkanya ya. Kemudian sistem waktu yang menggunakan 12 jam dan 24 jam bagaimana, dan juga menyesuaikan dengan urutan waktu ya, dari mulai le matin sampai minuit. Allez, ensuite la durée. Nah, ini untuk la durée itu berarti durasi yang akan Monsieur sampaikan ya. Exemple, le cours commence de 7h à midi et recommence 1h30 à 16h de l'après-midi. Le cours commence berarti waktu kuliah ya. Kita belajar pelajaran ini akan dimulai dari, nah ini yang berwarna merah itu berarti menunjukkan durasi yang menjadi judul di atas, la durée. Ulangi lagi. Le cours commence de 7h à midi et recommence 1h30 à 16h de l'après-midi. Berarti pelajaran ini akan dimulai dari pukul 7 sampai midi. Tadi apa midi? D'accord. Midi itu berarti pukul 12 siang, tepat. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti 5 jam. Untuk sesi pertama ya. Dan recommence. Recommence itu berarti memulai kembali. Apa yang dimulai? Yaitu tadi le cours. Le cours itu berarti mata pelajaran. 1h30 pukul 1 siang, pukul setengah 2 siang, A sampai 16h de l'après-midi, sampai pukul 4 sore. Berarti kurang lebih berapa jam? 2, 3, 4. Nah, kurang lebih 2 jam setengah. Ya, 2 jam setengah sampai 3 jam. Nah, jadi mohon untuk diperhatikan penggunaan la durée, dari diikuti jam ya, A sampai diikuti waktu juga. Nah, untuk sistem penanggalan atau sistem waktu dalam bahasa Indonesia biasanya kan PKL ya, PKL titik pukul 07.00 WIB ya kan, waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, atau WIT waktu Indonesia bagian timur, yang sudah Monsieur sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk sistem waktu Prancis itu setelah angka ya, bisa kita lihat di layar di video, pukul 7, setelah pukul 7 diikuti H. H itu kan yang berarti waktu atau jam. Nah, setelah nanti diikuti menit, jam, menit. Nah, menit itu nanti menyesuaikan. Kalau 00 berarti tepat ya, berarti hanya sampai saja, seperti de set ya, de setter, tanpa ada tambahan menit yang lain. Amidi. Nah, kemudian untuk recommence-nya itu 1h, karena pukul setengah 2, 1h kan sudah 1 jam tuh. Nah, tinggal ditambah menit. 30 apa bahasa Prancisnya? D'accord, 30. 1h30. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini tolong diperhatikan struktur contoh mengenai la durée supaya bisa menambah kosakata dan juga bisa menambah pemahaman, agar nantinya ketika ketemu dengan soal-soal seperti ini bisa dengan benar menjawabnya dengan sempurna. Voilà. Allez, on va continuer. Nah, kita akan membahas sebelum di beberapa sesi atau di beberapa slide terakhir ada 3 kata kerja yang mana berhubungan dengan waktu
dengan aktivitas yang mana berhubungan dengan moment de la journée, ya, momen dalam hari. Yang pertama itu ada kata kerja yang harus dikonjugasikan. Yang pertama ada commencer. Nah, commencer itu berarti kata kerja yang masih asli, masih perawan ataupun masih perjaka yang belum diapa-apa. Nah, commencer itu harus diikuti dengan a. Apa artinya? Commencer a itu berarti memulai untuk. Memulai untuk. Nah, seperti biasa, tolong diperhatikan ini ada beberapa warna. Ada warna putih, warna kuning, warna ungu, dan warna merah. Warna kuning itu warna yang biasa, ya, strukturnya yang biasa. Cuma yang warna ungu yang sudah kita pelajari ya, itu ekornya setiap kata kerja harus menyesuaikan subjek. Tolong diperhatikan. Dan yang berwarna merah A itu diikuti preposisi a atau kata tambahan yang menunjukkan bahwa memulai untuk, seperti itu. Allez, on va commencer. Je commence. Nah, diakhiri kalau je diakhiri huruf e, je commence. Tu commences. Nah, es ya. Nah, kalau Monsieur bacakan kalimat secara lengkap, tu commences à regarder la télévision à 9 heures. Kamu memulai untuk menonton TV. Kamu mulai nonton TV, ya. Jam berapa sih? À 9 heures. Pada pukul atau pada jam 9. Bisa 9 pagi, bisa 9 siang. Bisa 9 pagi, bisa 9 siang. Tapi karena tidak ada du soir, ini kemungkinan jam 9 pagi. Ya, seperti itu. Di bawahnya, il, elle, on, il ou elle, on, commence. Nah, konjugasi kata kerja commence pada subjek il, elle, on itu sama dengan je. Ya, tidak berubah. Nous commençons. Nah, itu ada penambahan CCD. Dan monsieur, kalau tidak ada CCD bagaimana? Yo tidak bisa commençons. Malah yang ada kita bisa malah ucapannya komongkong, ya, karena ada CCD, maka C-nya itu menjadi C, commençons, ONS. Vous commencez, il ou elle commence. Memulai, ya, untuk. Kemudian yang kedua, finir de. Finir de itu berarti menyelesaikan, selesai. Diikuti de. Selesai apa? Nah, coba kita lihat contoh di bawah. Je finis le cours à 16 heures. Saya menyelesaikan kuliah, menyelesaikan mata pelajaran pada pukul 4 sore. Nah, ini sistem 24 jam. Tu finis de regarder la télévision à 22 heures. Kamu selesai nonton televisi, kan finir de. Nah, ini tolong diperhatikan yang berwarna ungu ya, hati-hati. Tu finis de regarder la télévision. Kamu selesai nonton TV pada pukul 10 malam. Kemudian di bawahnya il, elle, on fini ditambah s berakhiran t. Je dan tu sama ss. Nous finissons double s, ons. Vous finissez double s diikuti ez. Il ou elle finissent double s diikuti ent. Ya, jadi finir de itu yang berarti menyelesaikan atau selesai. Allez, ensuite, voilà. C'est pour la dernière slide, ya, la dernière partie dans cette rencontre. Pour le verbe prendre, untuk kata kerja prendre, ya, kita bisa melihat yang berarti mengambil, bisa naik. Ya, kita sesuaikan dengan situasi setiap setiap kejadian. Yang pertama, je prends, tu prends, il ou elle en prend, nous prenons, vous prenez, il ou elle prennent. Je prends berarti diikuti s, tu prends diikuti s, ya. Je dan tu sama s, il, elle, on prend. Nah, kalau il, elle, on diikuti d. Nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils ou elles prennent double N, ENT. D'accord. Nah,
Untuk yang soal pertama, untuk yang konjugasi pada sujet je, itu ada kalimat lengkap. Contohnya, bagaimana, monsieur? Je prends le bus pour aller à l'école. Ulangi. Je prends le bus pour aller à l'école. Saya bukan mengambil bus, tapi saya naik bus untuk pergi ke sekolah. Aller itu pergi, à l'école itu ke sekolah. Voilà, ça c'est pour les trois verbes et la conjugaison comment? Dans notre cours aujourd'hui. Voilà, c'est terminé et à la prochaine. Merci à vous tous et au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.